betul ya, banyak banget. Jadi gue udah pakai HP ini sekitar 2 minggu ya. Banyak banget hal-hal yang bikin gue impress. Walaupun ada beberapa hal juga yang harus gue kasih tahu ke kalian. Jadi gue mulai pakai HP ini dari jam 7 ya. Habis itu antar si Dede ke sekolah. Dan sekarang gue sama si Nyonya mau sepedaan dulu nih. Oh ya, sekarang ada di jam 9-an, baterai di 90% ya. Dari tadi gue pakai buat sosial media, texting, GPS, pakai app sewa sepeda, dan kamera juga dikit. Oke, kita ngomongin daya tarik utama buat gue tentang HP ini, yaitu desain dan feel compactnya yang serius. Enak banget buat dipegang satu tangan sambil scroll-scroll sosial media dan beraktivitas hal lain. Gue juga gak khawatir ya bakal jatuh. Terus buat menjangkau tombol power, fingerprint, dan ujung atas layarnya masih enak. Oh ya, dia ringan juga ya, 168 gram aja. Jadi kalau dipakai buat selfie video lama, nggak lelah. Gue mau tunjukin kalian tempat keren ini deh. Lapangan luas kayak tempat piknik gitu. Namanya Marina Barrage. Kita udah di Marina Barrage. Oh nggak bisa, masih dismount and push. Nggak usah deh, karena kita pemalas. Jadi kita balik aja, kita udah di ujung guys. Cuma ngaso dulu bentar ah. Oke, lanjut kita ke warna lavendernya yang cakep juga loh. Cukup netral warnanya. Dan menurut gue masih cocok sih buat dipakai cowok. Habis itu susah banget kelihatan jiplakan sidik jari karena bagnya yang matte finish. Terakhir, selain bentuknya yang compact, sudut-sudut di HP ini ada lengkungannya juga ya, sama kayak frame-nya nih. Jadi bikin lebih nyaman dipegang dari berbagai posisi. Yang mana kalau dibandingin sama varian ultranya lebih tajam. Gile, buat kondisi backlight parah aja masih bisa ke-expose cukup baik loh fotonya, sadis. Oke guys, kita baru aja parkir sepeda, mau tes kamera dulu nih. Bandingin antara S23 sama S23 Ultra. Tapi sebelum ke hasilnya, gue ingetin dulu untuk lensa utamanya. Yang Ultra ini punya 200 megapiksel sama yang biasa 50 megapiksel ya. Habis itu sama-sama punya telefoto 10 megapiksel untuk 3 kalinya. Cuman S23 biasa dia nggak punya yang 10 kali. Untuk ultrawide sama-sama 12 megapiksel. Tapi di S23 ini nggak ada autofocus ya. Dan untuk kamera selfie-nya dia punya 12 megapiksel sama nih, dan berautofokus juga. Kalian bisa lihat tuh backgroundnya ngeblur guys, keren ya. Untuk resolusi video sama-sama bisa mentok di 8K 30 ya, yang hasilnya stabil juga sih, mantep. Sedangkan selfie-nya 4K 60 fps. Untuk hasilnya gue bisa bilang cukup mirip kok, apalagi kalau dilihat sekilas gini. Dari sisi stabilisasi juga sama-sama mulus. Terus untuk konsistensi warna dari ultra wide ke wide dan ke telefoto juga nggak banyak beda ya antara kedua HP ini. Hal ini juga berlaku buat kualitas fotonya dari ultra wide, wide, telefoto, sampai selfie. Kecuali untuk portrait di foto ini S23 Ultra lebih cerah warm gitu ketimbang S23 Compact yang sedikit cool. Nah, perbedaan paling kelihatan saat kalian udah berurusan sama zoom. Jelas nggak adanya lensa telefoto 10 kali di S23 bikin foto dari jarak jauh lebih mengasihkan di varian ultranya. Contoh ya, untuk foto 10 kali di S23 Compact yang kita crop lagi udah kelihatan hasil pemrosesannya. Sedangkan S23 Ultra masih natural, sama dengan 30 kalinya. BTW zoom mentok di S23 ini untuk foto ada di 30 kali ya, sedangkan video zoom mentoknya ada di 12 kali. Oh ya guys, update dulu nih, sekarang jam 10.23 baterai ada di 73% ya. Itu tadi buat daylightnya, untuk yang low lightnya nanti ya. Kurang lebih perjalanannya sekitar 10 menit dengan jarak 3 kilo. Wah, gara-gara video ini bikin gua pengen lebih sering naik sepeda lagi guys. Oh ya, buat sewa sepedanya itu dia per setengah jam ya, bayar $1 atau sekitar 10 ribuan. Oke guys, sekarang kita udah di tempat makan, lagi ada di Lau Pasat. Makan apa kita? Palete dulu. Oke, let's go.
Oke guys, update dulu. Sekarang jam 10:59, baterai ada di 68%. Makan dulu. Nah, ini dia salah satu keasikan punya autofocus di kamera selfie. Saat tunjukin sesuatu objek, jadi bisa lebih fokus ya gambarnya. Dan ada bokeh-bokeh gitu di background. Oh iya, sampai lupa mau post story sepedaan gua dulu nih di IG. Terus lagi asik-asik sosmedan, tiba-tiba si Nyonya, Aku mau dong foto yang tadi kirimin. yang mana? Foto kamu? Ya, yang cakep. Ini. Untuk ini jangan dibikin ribet ya guys. Walaupun si Nyonya nggak pakai HP Samsung, tapi tetap bisa manfaatin fitur Quick Share. Caranya gimana tuh, Bang? Gampang, pilih dan share fotonya, terus kita tap Quick Share. Dan di sini ada tombol copy link, tinggal pencet aja. Jadi yang terjadi saat kita pencet, dia bakal upload filenya ke cloud ya secara otomatis. Dan kasih kita link buat di-download. Yang artinya link ini bisa di-share ke device manapun, termaksud yang bukan Samsung. Ini brilian banget. Cuma beberapa hal yang kalian mesti tahu, kalau filenya itu bersifat sementara ya, dalam beberapa hari bakal dihapus otomatis. Dan total file yang ada di cloud maksimal 5 GB. Udah lebih dari cukup sih itu. Mantap. Udah dapat, thank you. Buat sesama device Samsung lebih gampang lagi. Saat pilih share bakal keluar device-device Samsung yang ada di sekitar kita. Misalnya gua transfer ke S23 Ultra gua. Tuh langsung dapet kan? Oke guys, gua baru aja kelar makan dan berpisah dulu sama si Nyonya. Karena si Nyonya mau jemput Dede dan gua mau bikin konten satu yang cukup menarik nih. Yuk ikutin gua aja. Cus. BTW lihat deh layar HP-nya saat gua pakai Maps di outdoor gini masih jelas kelihatan ya. Karena emang tingkat kecerahan max-nya itu naik dari 1200 ke 1750. Buset, pada ngapain tuh, rame banget orang-orang. Hah? Makan? Apa nih? Oke guys, kita udah ada di tempat mau bikin kontennya. Ya macem-macem ya guys. Tuh, kalau ketahuan mancing dapat denda 30 jutaan. Gila, udah kayak di anta-beranta gua. Perjuangan seorang content creator. Bela-belain. BTW update dulu sekarang jam 12.33. Baterai ada di 51%. Masih setengah guys. Jadi ini guys, tempat yang bakal kita review, tempat gym sepetak. Segini doang. Dan udah disambut gua. Halo Effendi. Mantep guys. Akhirnya kelar juga dan kita cus dulu balik ke rumah bentar. Oke guys, kelar juga dan update dulu nih. Sekarang jam 1.35, baterai ada di 49%. Gak terlalu banyak pakai sih tadi. Bener-bener fokus bikin konten gua. Ya elah, pakai hujan segala lagi. Terus nyampe rumah jam 2:30 dan baterai ada di 36% ya. Habis itu gue kerja-kerja dulu, call WhatsApp dan dengerin lagu juga. Yang mana speakernya cukup bagus loh untuk ukuran HP sekecil ini. Jelas nggak sebaik S23 Ultra, tapi buat HP compact ini gue kasih jempol. Bang, kalau buat gaming enak nggak? Oh iya, kalau ngomongin gaming, menurut gue di HP compact gini lebih enak dipakai buat ngegame nyantai sih. Kalau yang kompetitif gitu, kadang karena layarnya yang kecil, jadi jarak pandang terbatas. Dan tombol-tombolnya suka salah pencet. Tapi kalau mau dipaksa ngegame berat juga bukan masalah sih. Contohnya gue sempet tes Genshin Impact highest 60 FPS dengan alternate game performance dan game booster plusnya yang udah gue aktifin. Loh, gunanya apa buat digituin bang? Supaya performance-nya lebih jos. Dan hasilnya udah termasuk bagus loh untuk ukuran HP kecil gini. Masih dapat FPS di atas 50, yaitu 53. Total gue main sekitar 15 menit dan baterai berkurang 10%. Untuk suhu berasa panas, tapi nggak yang banget, ada di 43 derajat. Sebagai perbandingan nih ya, S23 Ultra gua itu dapat FPS di 55 selama 20 menit dengan baterai berkurang 10% di 43 derajat juga. Menurut gua, gapnya dengan S23 Compact sih nggak jauh-jauh amat sih, top dah.
Kalau bisa disimpulin, ngegame berat dalam jangka waktu pendek sih oke banget. Cuma kalau udah jangka panjang, kalian bisa cobain pakai cooler deh buat ngejaga kestabilan suhunya. Sisanya aman kok ngegame di HP ini. Dah yuk kita keluar lagi. Yo guys, saatnya keluar lagi. Sekarang full team. Ada si Bocil, ada si Nyonya. Dan update dulu nih, sekarang jam 5. Baterai ada di 25% ya. Nyampe juga di tempelnya guys. Nanti gue pengen coba bikin foto yang gue lihat-lihat di Instagram. Kita coba ikutin. Tapi agak susah, gue nggak tahu ngambilnya dari mana. Agak atas sih. Mungkin mereka ambil somehow dari sana guys. Dan akhirnya gue berhasil dapetin foto ini dari lantai 7. Tapi gue masih mau balik lagi maleman karena lebih cakep pas malam gitu. Jadinya kita makan dulu di food court famous nih, Maxwell Food Court namanya. Oh ya, kita kelar makan sekitar jam 7-an dan baterai ada di 17%. Wah, lari. Tinggal 5, 3, 2, 1. Baru kenyang makan dari seluruh lari, langsung olahraga, lapar lagi nih. Nah, sampai lupa kasih tahu kalau fingerprint di HP ini cepet juga loh. Tinggal tap gini aja udah kebuka sih, mantap. Guys, lihat ya guys, tuh. Lagi ada yang joget-joget. Oke guys, udah gelap dan saatnya kita bandingin kedua kamera dari HP ini. Oke, cus. Oh ya BTW, si Nyonya sama Dede udah balik duluan ya. Kesian mereka udah capek. Untuk hasilnya mirip juga ya, sama kayak daylightnya, mulai dari warna, dynamic range, sama stabilisasi. Gue juga sempat pindah ke ultrawide dan hasilnya juga mirip. Pas pindah ke telefoto 3 kalinya juga sama kok. Coba kalau kalian ada ketemu perbedaan yang signifikan, boleh share di komen deh. Untuk fotonya juga mirip ya, misalnya selfie ini dan foto portrait si Nyonya yang gue ambil sebelumnya. Cuman ada satu nih yang gue beneran impress, yaitu night mode-nya yang bikin gambar lebih hidup aja. Salah satu contoh nih, sebelum dan sesudah night mode. Tapi gue baru nggak ada yang aneh. Tadinya gue mau foto ini guys, dari atas ala-ala gitu. Tapi sayangnya lampunya nggak nyala. Akhirnya gue putusin ganti strategi nih ke spot biasa gue. Tuh, mana baterainya udah tinggal 8% lagi. Buat menghemat waktu, gue naik sepeda lagi aja deh. Perjuangan banget, mana dingin banget lagi malam-malam gini. Gue dingin banget. Wah, di mana nih? Duh, kayaknya gue nyasar deh ke gang kecil gini. BTW guys, ini untuk video selfie yang super low light ya. Dan kalau gua lihat mirip-mirip sih antara si 23 Ultra sama yang biasa. Yes, cukup berasa noise-nya untuk kondisi super low light. Tapi kalau ada cahaya dikit mendingan sih hasilnya. Tempat langganan gua aja deh ke sono guys. Kayak ada di sebelah sana. Di foto ini sekali lagi terlihat ya, kalau night mode di S23 ini bikin gambarnya lebih menarik, warnanya lebih keluar. Oke guys, update aja sekarang udah jam 8.52, baterai di 5%. Gak kelihatan ya, udah agak low light nih, udah mau habis. Dan akhirnya sisa baterainya gue habisin dengan jepret-jepret cantik di sini. Salah satu spot foto favorit. Ya, habis juga baterainya di jam 8.58. Misi seharian bersama S23 ini kelar. Akhirnya gue balik ke rumah lanjutin naik sepeda. Oke, total HP ini udah menemani gue sekitar 13 jaman ya, dengan screen on time di sekitar 5 jam. Yang menurut gue angkanya termasuk baik, karena perlu diingat ini penggunaan intens ya, walaupun gak dibarengi sama ngegame, tapi cukup sering pakai kamera dan kebanyakan di luar pakai data seluler.
Wifi ya paling cuma 2-3 jam aja saat di rumah tadi. Tapi untuk pemakaian normal gua, di mana gua lebih sering di rumah, bisa dapat lebih sih dari ini. Contohnya ya, saat gua kemarin sempat di Jakarta, gua mulai di 100% jam 9 pagi. Terus baru mencapai sekitar 11% keesokan harinya ya jam 1 siang. Waktu itu gue sempet sosial mediaan, pakai Gojek ke bandara, foto dan video, plus update juga di Instagram. Yang mana sampai jam 11 malam baterai masih sisa di 51%. Sampai keesokan harinya jam 1 siang sisa 11% loh. Dapat total SOT 8 jam 25 menit. Sekarang ini teman-teman bisa lihat baterai usage-nya di sini. Ini dengan catatan lebih dari setengah aktivitas gua di rumah aja dengan koneksi Wi-Fi. So, good job Samsung buat ketahanan baterai S23 compactnya. Sebelum gua spill kelemahannya, gua kasih tahu dulu nilai plus HP ini selain yang udah gua sebutin sebelumnya nih. Yang pertama, jelas walaupun bentuknya kecil, tapi kemampuannya nggak dipangkas. Kayak misalnya multitasking yang masih bisa split screen dan keluarin pop-up window sampai 5 biji. Ada IP68, ada wireless charging juga, yang mana gue makin cinta sama teknologi ini. Sampai jadiin HP ini sebagai PC dengan Samsung Deck-nya. Habis itu kadang yang suka dilupakan yaitu dukungan software update yang panjang selama 4 tahun. Yang artinya saat Samsung S27 nanti keluar, Samsung S23 series yang baru kita beli sekarang masih akan dapat update software terbaru. Plus kekurangan-kekurangan yang ada sekarang masih bisa diperbaikin di update selanjutnya. Oh ya, kalau mau beli gue saranin ambil yang 256 ya. Bukan cuma dapat storage yang lebih gede, tapi udah pakai UFS yang lebih cihuy 4.0 dibanding 3.1 di 128GB. Bosan abang, kelemahannya apa? Untuk kelemahan mungkin lebih ke karakteristik HP compact secara general ya. Layar yang lebih kecil bikin pengalaman nonton atau ngegame gak senyaman layar gede. Buat jari kalian yang isinya jempol semua, mungkin bakal kesulitan buat ngetik. Terus untuk ngegame berat dalam jangka waktu lama juga butuh disupport cooler ya. Karena logikanya semakin kecil ukuran, semakin sedikit juga permukaan untuk mengalirkan panasnya. Jadi butuh kipas atau cooler tambahan. Overall, ini HP compact terbaik saat ini buat gua. Untuk pemakaian normal, baterai awet seharian. Performance yang gak main-main. UI yang udah mature dan punya kamera yang reliable. Untuk foto maupun video yang semuanya sosial media ready. Terakhir, makasih buat teman-teman yang udah support dengan like video ini ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.